Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Muntria Panjibuani dengan NIM 86207181504141. Kali ini saya akan membawakan makalah mengenai micro teaching untuk mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Makalah ini disusun sebagai tugas ujian tengah semester untuk Universitas Pancasakti, Prodi PG PAUD tahun 2021. Kita akan membahas mengenai makna micro teaching. Makna micro teaching ini berasal dari dua kata, yaitu micro yang berarti kecil, terbatas sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Kalau menurut Richard N. Jensen, micro teaching adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Sedangkan menurut Laughlin dan Moulton, micro teaching adalah sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Nah, makna micro teaching. Jadi pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan jalan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan itu. Definisi micro teaching. Kalau menurut para ahli, Sukirman mengatakan, sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran. Misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatih, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Kalau menurut Hamalik, pengajaran mikro merupakan teknik baru dan menjadi bagian dalam pembaruan. Penggunaan pengajaran mikro dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar calon guru atau sebagai usaha peningkatan adalah suatu cara baru terutama dalam sistem pendidikan guru di negara kita. Jadi, definisi micro teaching, pengajaran mikro pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatihkan komponen-komponen kompetisi dasar mengajar dalam proses pembelajaran. Sehingga calon guru benar-benar mampu menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. Dengan demikian, dalam micro teaching, bagian sangat penting adalah praktek mengajar sebagai bentuk nyata ditampilkannya kompetisi yang telah dibekalkan kepada calon pendidik. Nah, pada umumnya, praktik micro teaching dilakukan dengan model peer teaching atau pembelajaran dengar sejawat. Karena model ini fleksibel dilaksanakan sebelum real teaching atau mengajar dalam kelas yang sesungguhnya. Nah, tujuan micro teaching. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru dan atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris, maka melalui micro teaching, calon guru ataupun guru dapat berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk meningkatkan kompetensinya. Dan Sudirman mengatakan, Sardiman mengatakan tujuan dari pembelajaran mikro adalah membekali calon guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah tempat latihan praktek ke pendidikan untuk praktek mengajar. Kalau tujuan pembelajaran mikro menurut Dwight Allen di bukunya Mujiono, nah, dia membaginya menjadi dua, yaitu bagi calon guru, bagi siswa calon guru dan bagi guru. Maksudnya bagi guru ini bagi siswa yang sudah mengajar atau bagi orang yang sudah mengajar. Nah, bagi siswa calon guru atau bagi siswa yang merupakan calon guru, ini memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya.
memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar, serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Kalau bagi guru, pengajaran mikro bukan hanya untuk calon guru saja, tapi juga digunakan untuk guru yang telah mengajar di sekolah-sekolah. Tujuannya pun berbeda-beda. Misalnya, memberikan pengajaran dalam program pendidikan. Guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. Kemudian mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaruan yang berlangsung di Pranata Pendidikan. Prinsip-prinsip pengajaran mikro. Nah, prinsip-prinsipnya adalah jumlah muridnya itu terbatas, 5-10 orang. Waktu mengajar itu biasanya hanya 30 menit. Nah, saat pelajaran mikro, waktu pembukaan dan penutup itu sebentar. Yang lama pada saat kegiatan intinya. Jadi waktu yang diperlukan mikro biasanya sekitar 30 menit saja. Kemudian bahan pelajaran atau ruang lingkup materi. Alat dan bahan pada penataan main sama seperti kita mau mengajar pada kondisi yang asli, baik jumlah maupun jenisnya. Tentu saja kegiatan ini disiapkan sebelum kegiatan dimulai oleh guru. Nah, keterampilan yang bisa kita latih saat pembelajaran mikro yaitu mulai dari menyiapkan perencanaan, alat dan bahan, membuka pelajaran, interaksi dengan anak, memberikan dukungan melalui provokasi, dan akhirnya menutup kegiatan yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut. Keterampilan membuka dan menutup, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan pengamatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar perorangan. Nah, penggunaan metode. Metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan antara lain yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya-jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain peran, metode eksperimen, metode proyek, dan metode pemberian tugas. Kemudian nanti akan ada media pembelajaran dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Media pembelajaran ini maksudnya adalah alat yang kita gunakan untuk saat dilangsungkannya proses belajar mengajar. Penyederhanaan pada pengajaran mikro. Nah, apa saja sih yang disederhanakan atau dikecilkan dalam pembelajaran ini? Jumlah murid. Jadi muridnya itu terbatas dari 5-10 orang. Kemudian waktu mengajar yang hanya sebentar. Bahan pelajaran atau ruang lingkup materi, keterampilan yang dilatih, penggunaan metode, media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Ciri-ciri pengajaran mikro. Jumlah siswa sebagai subjek belajar sedikit, yaitu 5-10 orang. Waktu mengajar terbatas, bahan yang diajarkan juga terbatas, komponen mengajar yang dikembangkan juga terbatas. Ini adalah foto atau dokumentasi yang dilakukan pada saat murid-murid di kelompok bermain apel di tempat saya mengajar sedang berlangsung. Bisa dilihat ada alat-alat tertentu yang digunakan. Alat-alat yang di belakang saya ini yang sedang dimainkan adalah alat-alat yang digunakan untuk mengenalkan anak-anak konsep angka puluhan. Nah, alat-alat ini digunakan oleh Maria Montessori. Jadi metode yang digunakan atau pendekatan yang digunakan pada kelompok bermain apel atau di tempat saya mengajar adalah metode Montessori. Saya akan bercerita sedikit mengenai metode Montessori. Jadi metode Montessori diperkenalkan oleh seorang dokter wanita bernama Maria Montessori yang merupakan salah satu pendidik besar. Metode Montessori merupakan suatu hasil dari sistem pendidikan yang digunakan di rumah anak-anak atau disebut Kasai di Bambini. Yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pedagogis dari Maria Montessori dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian beliau mempresentasikan menjadi sebuah usaha panjang dan penuh pemikiran pada anak-anak normal. Maria Montessori menggunakan kemampuan ilmiahnya, pengalamannya, dan wawasannya untuk mengembangkan sebuah metode pendidikan yang melawan pola-pola pendidikan konvensional.
Nah, alasan kami menggunakan metode, maksudnya menggunakan pendekatan Montessori pada kegiatan belajar di kelompok bermain apel, karena kami tertarik pada metode Montessori yang bertujuan untuk membantu anak menjadi manusia mandiri. Hal ini sesuai dengan misi kelompok bermain PAUD apel. Metode Montessori menekankan pada kegiatan yang mampu untuk merangsang anak agar lebih mandiri sejak dini, mengembangkan rasa disiplin dan penuh rasa percaya diri dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang. Untuk itu program-program yang diterapkan lebih mendekati kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, metode Montessori secara umum mendidik anak untuk memacu perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual anak secara maksimal, sehingga seorang anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Anak-anak di dalam lingkungan ini bebas melakukan eksplorasi dan memilih bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan mereka. Dalam lingkungan yang disiapkan tersebut, bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan dari kurikulum tersebut adalah yang terkait dengan keterampilan hidup sehari-hari, pelatihan indera, bahasa, dan matematika, perkembangan fisik, sosial, budaya secara umum. Metode Montessori membutuhkan aparatus atau alat untuk belajar. Hal ini disebabkan karena Montessori percaya jika mengajarkan anak dari hal yang bersifat real, anak akan mendapatkan pemahaman secara lebih jelas dan menyeluruh. Montessori percaya bahwa anak-anak belajar menggunakan panca inderanya terutama sensori akan memaksimalkan pemahaman mereka. Jadi seperti kita tahu bahwa anak-anak pada usia ini mereka lebih menggunakan panca indera terutama sensori. Mereka meraba, merasakan. Nah, itu yang membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa secara maksimal mendapatkan konsep yang diajarkan oleh para pendidik. Nah, hal tersebut bermula didapatkan Maria Montessori berdasarkan pengalamannya bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus di Casa dei Bambini atau rumah anak-anak yang di mana tempat beliau mengajar di Italia. Anak-anak kelompok bermain mengadopsi beberapa jenis APE tersebut dengan mohon maaf, di Casa rumah anak-anak. Nah, di tempat saya, kami mengadopsi beberapa jenis APE dengan harga yang lebih murah dan beberapa di antara APE tersebut kami buat sendiri dengan memperhatikan kaidah-kaidah APE yang ada di Montessori. Ini karena Montessori itu dalam pembelajarannya, dalam proses belajar mengajarnya itu menggunakan beberapa APE atau alat-alat. Nah, alat-alat ini karena dibuat dengan kaidah-kaidah khusus, misalnya dari mulai berat, dari mulai tekstur, dari mulai catnya itu sendiri yang aman dan ramah bagi anak-anak, itu cukup memakan biaya mahal. Karena itu kami mengadopsi beberapa ide dari alat-alat yang kami butuhkan dan kami buat sendiri dengan material yang ada. Sehingga harganya lebih terjangkau dan setiap anak bisa menggunakannya. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai micro teaching. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini berguna bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.